Pertanyaan apa sih? Oke, Ayubi. Makanya saya masih Ayubi kenapa? Karena dia udah malas baca orangnya. Kemarin udah bilang soalnya. Ya memang kalau dia muslim pinter baca nggak jadi muslim. Tulisan di orang bacanya buku pantun. Selain yang ditulis Musa dan Salomo itu, dari mana kita bisa? Saya sebenarnya bisa jawab semua pertanyaan kamu. Cuma saya pengen tahu motivasi kamu. Itu aja. Gak usah perlu tahu motivasi. Namanya orang on itu dijawab aja pertanyaan dia. Ya, kemarin saya tanya loh. Iya, gini pertanyaannya Bu Sofi. Selain tulisan Musa dan Salomo di Perjanjian Lama, itu dari mana kita bisa memastikan tulisan para imam itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, berasal dari Tuhan, gitu yang saya tanya. Tulisan imam, Perjanjian Lama itu bukan tulisan imam. Nggak ada imam nulis. Tulisan para nabi. Perjanjian Lama nggak ada imam yang nulis kok. Tadi ada yang jawab. Pertanyaannya salah soalnya dia. Sebentar. Perjanjian Lama itu yang menulis para nabi, bukan imam. Imam siapa yang nulis kitab? Kutanya. Loh, tadi ada yang jawab gitu loh. Jawab apa imam sih siapa? Kamu dibilang? Enggak, kamu sebutin namanya. Siapa imam yang menulis kitab Perjanjian Lama? Iya, tadi yang jawab itu siapa jawabnya katanya? Imam itu. Tidak ada imam yang menulis Alkitab Perjanjian Lama. Contohnya misalnya Taurat orang Samaria, ya, yang mereka pegang sekarang yang kita sebut dengan The Samaritan Pentateuch. Itu mereka menyatakan yang menulis cicitnya Imam Harun, tapi itu salinan. Kitab Taurat itu Musa sebagian besar yang menulis, diedit oleh Nabi Samuel. Oke, kalau Amsal dan Hosea itu siapa yang nulis, Bu Sofi? Loh, kalau Hosea yang nulis ya Nabi Hosea sendiri, nggak ada Imam Hosea. Sebentar. Hosea itu bukan dari kalangan imam. Amsal Salomo raja. Oke. Dan bukan hanya, Amsal itu bukan Salomo doang. Ada beberapa Amsal yang bukan dari Salomo. Salomo itu mengubah hampir 3.000 Amsal. Nggak ada imam yang nulis kitab. Berarti ada dua jawaban yang berbeda ya. Kamu keliru. Nggak ada seorang imam itu menulis kitab. Yang bilang imam menulis kitab itu bukan saya. Tadi ada yang menjawab begitu, Bu Sofi. Ya, ada dengar jawaban. Ayubi. Gini ya, satu-satunya ahli Taurat yang disebut imam sekaligus nabi itu adalah Imam Esra. Ya, itu yang menulis kitab Esra. Kamu baca sebelum Nehemia itu Esra. Esra itu selain nabi juga imam karena dia pengajar Taurat. Yang lain enggak ada. Maleaki bukan imam. Yeremia bukan dari keturunan imam. Nabi-nabi kecil Habakuk bukan dari keturunan imam. Oke, berarti pertanyaan saya gini, Bu Sofi. Selain Musa dan Salomo, dari mana kita bisa memastikan bahwa para penulis kitab di Perjanjian Lama itu berasal dari Tuhan? Diganti kan? Silakan, Bu Sofi. Aduh. Sorry, saya harus potong Ayubi. Kamu harusnya gini. Kan tadi kamu bilang katanya imam. Sekarang kamu geser lagi. Ini kan never ending question gitu loh. Ada yang jawab begitu di awal sebelum live. Enggak ada. Kamu yang awalnya bertanya gitu, Bu Heni jawab. Kamu bertanya, Bu Heni, apakah dibenarkan tuh imam-imam menulis gini? Gitu. Kamu saya tanya itu aja. Ini enggak. Oke, Ayubi, saya mau ngajarin kamu bersikap sportif dan jantan. Kalau kamu salah, kamu akui, oh ya saya salah nih. Pertanyaannya salah, udah saya bilang pertanyaan salah dia. Kan dari kemarin makanya dia kan nggak tahu bedanya imam sama nabi. Dia taunya imam itu pemimpin sholat. Intinya yang saya tanya itu penulis di Perjanjian Lama selain gini loh teman-teman. Kalau Anda menjawab orang itu harus dengan levelnya. Jangan ketinggian, dia nggak mudeng. Dia itu nggak tahu bedanya imam sama nabi, dia nggak tahu siapa penulis Alkitab. Jadi harus jelaskan dulu kayak anak kecil. Sebenarnya mau jawab. Lo gue mau curhat sekaligus mau jawab. Oke, silakan jawab. Itu derita lu. Silakan jawab. Gue mau curhat suka-suka gue. Problem lu Yubi adalah di ketidakpercayaan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana, kan pertanyaan kamu bagaimana kita tahu ini dari Allah atau bukan. Di zaman Perjanjian Lama, Tuhannya itu turun langsung bicara di depan para nabi, memilih langsung siapa yang dia mau pilih, dan saksinya adalah seluruh orang Israel, bangsa Israel itu sendiri. Nah, lalu kamu nyari nabi-nabinya banyak. Oh, bukan nabi ini, bukan nabi itu. Dasar jawaban itu dari mana? Dasar jawaban Anda tadi dari mana?
Kamu baca Alkitab nggak? Kamu baca Ya jelas aja dia enggak baca, orang dia muslim enggak baca. Kamu tahu bahwa kesaksian itu bukan kesaksian satu orang, tapi banyak orang, Ayubi. Jadi baca ya. Hanya kamu tuh bicara dengan tanpa dasar dan tanpa pengetahuan, Yubi. Ya memang dia dengan tidak pertanyaan tahu. yang sama, seharusnya kamu mengaca dengan tanpa pertanyaan yang sama itu berlaku dua pihak, kepada orang yang kamu tanyakan dan kepada kamu yang bertanya. Sekarang kalau dibalik itu ya, sudah aku jawab. Dari Quran itu ada nggak? Saksinya banyak ya. Gimana? Kalau Quran itu memang kitab dongeng, nggak usah ditanyai, nggak perlu ngomong kesaksian. Quran itu buku pantun, syair buatan Muhammad. Ya, aku tantang Muslim sana masuk, buktikan Quran firman-Nya Allah. Ini aku buat judul ya, buktikan Quran tulisannya Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Tantangan saya. Saya jawab, ya, para nabi ketika menulis kitab itu banyak. Tulisan-tulisan kitab itu bukan cuma yang di kanon yang kamu lihat sekarang di Perjanjian Lama. Itu merupakan kesepakatan, ya, kesepakatan di Konsilium Nia. Para nabi itu nulis bukan cuma itu, bahkan kita mempunyai buku-buku lain, kita lihat, ya, kita lihat nabi-nabi kecil. Tapi sekarang bukunya sudah tidak ada. Kitab sejarah peperangan sudah tidak ada bukunya, kitabnya. Kitab orang jujur sudah tidak ada. Apa yang ada sekarang itu merupakan salinan terus-menerus, misalnya kayak kitab Yesaya. Itu disalin terus-menerus oleh murid-muridnya, oleh para nabi, ya, sampai pada zaman Imam Esra, pada zaman Esra pulang dari pembuangan ke Babel. Jadi kalau kamu menyangka bahwa dari mana kita tahu kayak gitu, karena itu semua nubuatan-nubuatan itu dikumpulkan kemudian diseleksi. Jadi itu dilakukan penyeleksian atau pemilihan kitab, ada editornya di situ. Makanya tidak semua kitab masuk dan tidak semua kitab itu terlestarikan. Ada contohnya kalau kamu baca di kitab Yosua. Di kitab Yosua itu dikatakan ada satu buku namanya Kitab Orang Jujur. Kitab Orang Jujur ini sudah ada, hilang. Oke, yang memiliki otoritas dan mengklasifikasi mana yang masuk ke Perjanjian Lama, mana yang tidak, itu siapa, Bu Sofi? Kanon pertama yang menetapkan, ya, itu namanya para pembesar agung yang dipimpin oleh Imam Esra. Ketika Imam Esra pulang dari pembuangan ke Babel, dia menyalin kembali kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita tidak tahu kitab apa saja yang disalin karena tulisan Imam Esra sudah tidak ada. Tetapi yang kita tahu, dia seorang pengajar Taurat, dia menyalin lagi dari huruf Paleo Ibrani pada waktu itu. Jadi kitab-kitab sampai pada zaman Nabi Esra itu ditulis dengan huruf Ibrani kuno. Kemudian pada waktu zaman Imam Esra hurufnya itu diubah menjadi huruf Ibrani kotak atau huruf Aramaik. Ya, Imam Esra itu sebentar. Yes, Imam Esra pada waktu pembuangan dari Babel, karena dia seorang ahli Taurat, ya, dia seorang ahli Taurat pada waktu itu pengajar, dan dia bisa bilingual, paling tidak dia menguasai dua bahasa. Dia membentuk satu kumpulan namanya, sebentar aku lupa, Hagedollah, sebentar apa ya, kumpulan para pembesar agung pada waktu itu, terdiri dari para nabi dan para pengajar Taurat. Nah dari mereka lah mereka menyeleksi, ini kitab masuk, ini kitab tidak masuk, ini kitab masuk. Makanya ada beberapa kitab yang tidak terlestarikan penulisannya, kita tidak tahu. Kitab itu disebutkan, misalnya kitab Pelihat Nabi, siapa ya, saya kalau nggak salah Habakuk atau siapa, sebentar saya buka laptop. Ya, aku pindah laptop. Itu tidak terlestarikan, kitabnya kita sudah tidak punya. Nah pada zaman Imam Esra itulah kanon pertama ditetapkan. Ya, dia yang menetapkan. Ya, kitab Yeremia, Yesaya, semua itu ditetapkan oleh Imam Esra. Lalu, kemudian pada tahun abad otoritas dan atas dasar apa dia mendapatkan otoritas mengklasifikasi Perjanjian Lama itu? Ya memang bangsa Israel memilih Imam Esra menjadi pengajar Taurat. Jadi gini, bukan berasal dari Tuhan otoritasnya. Sebentar. Pada waktu zaman, jadi otoritas bangsa Israel itu dimulai dengan Musa. Ya, pada zaman Musa, itu yang mempunyai otoritas itu Musa, Harun, dan Miriam, saudaranya. Pada zaman Musa tidak ada yang bisa bangkang. Otoritas full ke Musa. Setelah Musa, otoritas itu, urapan itu diberikan kepada Yosua. Yosua yang diangkat, diurapi menjadi pemimpin, ditasbiskan. Ya, makanya bangsa Israel itu mendengarkan Yosua. Setelah Yosua itu diberikan kepada 70 orang tua-tua. Ini aku liatin kamu ya. Dari 70 orang tua-tua inilah
Dari mereka lah diteruskan terus-menerus sampai pada zamannya Imam Isra. Oh, namanya Knesset ya. KNESS Hagedullah. Knesset Hagedullah. Itu kumpulan para pembesar agung yang menentukan kanon daripada kitab-kitab Yahudi. Bentar, aku bukakan dulu. Jadi 70 pembesar, 70 tua-tua kalau kamu lihat pada zaman Musa, mereka itulah yang mempunyai otoritas. Jadi mereka tuh memilih pemimpin-pemimpin dari kalangan orang Israel yang ngerti betul kitab-kitabnya Musa, dan menurut mereka melestarikan yang namanya pengajaran lisan atau pengajaran oral dari Musa. Dari 70 orang tua-tua ini, mereka membentuk yang namanya para pembesar agung pada zaman Imam Isra. Ya, Knesset Hagedullah ini yang menentukan kanon kitab kita. Bukan artinya otoritas itu berasal dari manusia, bukan dari Tuhan itu sendiri begitu. Iya dong. Iya, nggak ada Tuhan mengatakan, musuh Tuhan mau mengkanon kitab. Kamu tuh ya bu mikir, apa Tuhan mengadakan konsili? Kitab ini masuk, kitab ini tidak masuk. Ya enggak. Bukan mereka itu menyeleksi sesuatu yang gambling, Bu Sofi. Sesuatu yang gambling kita enggak. Ya enggak. Contoh nih ya, contoh misalnya. Maksudnya Bu Sofi, asal mulanya itu ilham dari Allah. Lalu dikanonkan bukan. Bukan. Kamu harus membedakan isi kitabnya dengan kanon. Kamu tanyakan siapa yang menentukan kan? Tuh. Yang menentukan itu salah satu kumpulan yang mereka sebut Knesset Hagedullah, kumpulan para pembesar agung yang dikepalai oleh Imam Isra. Mereka lah yang mengkanon Alkitab Perjanjian Lama. Saya bukakan kamu ya, saya pindah ke laptop. Kenapa mereka memiliki kapasitas untuk mengkanon itu? Ya, karena mereka tahu tulisannya, mereka memilih mana kitab yang berisi firman Tuhan dan mana yang tidak. Oke. Mereka memilih itu, tolak ukurnya apa? Mereka bisa tahu itu firman Tuhan itu bukan, itu dari mana? Bentar ya, aku pindah ke laptop.